Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca sama-sama dari nomor 1661. Terjun ke dalam kerendahan hati. Suster Faustina bercerita ya. Aku menjalani seluruh hari dalam doa syukur. Dan rasa syukurku itu terus menggenangi jiwaku. Kita mungkin bisa coba juga ya. Seluruh hari diisi dengan doa syukur. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, melihat apapun, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan karena kesehatan. Terima kasih Tuhan karena udara yang cerah. Terima kasih Tuhan karena pagi ini saya bisa berolahraga. Terima kasih Tuhan karena saya mendapat kabar baik. Dan seterusnya. Oh Allahku, begitu baiklah Engkau, begitu besarlah kerahimanmu. Itu juga sebagai satu ungkapan doa syukur. Allah, begitu baik Engkau dengan semua keadaan yang dialami dan begitu besar kerahimanmu. Engkau mengunjungi aku dengan begitu banyak rahmat. Padahal aku ini noda debu yang paling jahat. Itu pun satu ungkapan syukur. Walaupun aku debu, walaupun aku paling jahat, tapi Engkau mengunjungi aku dengan membawa banyak rahmat. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Sambil meniarap pada kakimu, oh Tuhan, dengan hati tulus aku mengakui bahwa aku belum melakukan apapun untuk mensyukuri bahkan yang paling kecil dari rahmat-Mu. Dia merasa apa yang sudah dilakukannya belum melakukan atau belum mensyukuri. Bandingkan dengan kita malah sering lupa. Kita sudah begitu banyak mendapat rahmat dari Tuhan, tapi kita lupa bersyukur. Lupa berterima kasih atas semua rahmat yang Tuhan berikan. Hari ini kita mendapat satu sharing dari Suster Faustina sambil meniarap pada kakimu Tuhan. Dengan hati tulus, aku mengakui bahwa aku belum melakukan apapun untuk mensyukuri bahkan yang paling kecil dari rahmat-Mu. Dalam kebaikan-Mu yang tak terbatas, Engkau memberikan diri-Mu sendiri dengan begitu murah hati kepadaku. Oleh karena itu, semakin besar rahmat yang diterima hatiku, semakin dalamlah hatiku membenamkan diri dalam kerendahan hati. Semakin besar rahmat yang diterima, semakin banyak rahmat yang diterima, justru yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah semakin terjun masuk ke dalam kerendahan hati. Ini mungkin menjadi tantangan ya buat kita semua. Biasanya dalam tanda kutip kita lupa diri. Semakin banyak rahmat, Tuhan kasih rahmat kesehatan, Tuhan kasih rahmat naik pangkat, Tuhan kasih rahmat kelimpahan, Tuhan banyak. Kita banyak menerima dari Tuhan. Tapi yang kita rasakan, wah terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi di sini Suster Faustina mengajarkan kita justru semakin banyak rahmat yang dia terima, semakin dia masuk ke dalam kerahiman Tuhan, semakin masuk ke dalam kerendahan hati, karena dia katakan, saya ini debu, saya ini yang paling jahat. Kok begitu banyak rahmat yang Tuhan berikan kepada saya? Itulah. Bahkan dia praktekkan dengan sikap dia. Dia membungkuk ya, dia meniarap serendah-rendahnya. Masuk ke dalam kerendahan hati. Karena biasanya kita kalau punya posisi semakin baik, semakin tinggi pangkatnya, justru semakin susah ya untuk berlaku rendah hati.
Kita ada pepatah, seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Itu salah satu contoh kerendahan hati. Karena kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa semua yang kita terima, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita berjasa. Kita nggak ada apa-apanya, kita papa. Tapi justru semakin sadar, kita semakin disadarkan. Justru semuanya itu karena belas kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mencintai saya. Jadi semuanya itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan kepada saya. Kita menjadi satu renungan ya buat kita semua tentang proses kerendahan hati ini. Banyak yang bilang memang susah. Tapi justru dengan kita berdevosi kepada kerahiman ilahi dan kita tahu yang paling berharga adalah kerendahan hati, mari kita praktek ke arah sana. Punya niat, Tuhan, saya mau belajar rendah hati. Dan membuka hati, membuka telinga, membuka mata, setiap apa yang kita alami itu bisa menjadi proses kita menjadi rendah hati atau tidak. Semuanya kembali kepada kita semua. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.